Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 18 November 2020. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Kita diingatkan untuk memanfaatkan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau sudah memberi kami kepercayaan untuk menjalankan tugasmu. Engkau beri kami pekerjaan sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Tuhan, kami mohon, berilah kami kesadaran agar tugas yang Engkau berikan kepada kami selalu kami jalankan dengan setia dan penuh tanggung jawab. Sehingga di saat Engkau datang, kami pun boleh tunjukkan hasil karya kami kepadamu dan Engkau merasa bahagia dengan hasil pekerjaan kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 19 ayat 11 sampai 28. Untuk mereka yang mendengarkan Dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab Ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka Ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuhan. Karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berilah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi,
tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku." Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah manfaatkan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Cerita hari ini mengingatkan kita akan tugas kita sebagai orang Kristen. Sejak dipermandikan dan menjadi anggota gereja yang sah, kita semua sudah diberi tugas dan tanggung jawab oleh Tuhan untuk meneruskan karya keselamatannya di dunia ini. Kita menjalankan tugas itu sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing, entah sebagai orang biara atau awam. Ada 3 hal penting yang kita pelajari dari perumpamaan hari ini. Yang pertama, raja memberi uang dan mempercayakan hamba-hambanya untuk menjalankan bisnisnya, lalu ia pergi. Raja membiarkan hambanya bekerja dengan bebas sesuai dengan cara dan gayanya masing-masing. Ia percaya bahwa hambanya bisa buat sesuatu dengan uang yang sudah diberikannya itu. Demikian pun halnya dengan kita umat Kristen, para pengikut Kristus. Sebelum Yesus meninggalkan para muridnya dan naik ke surga, ia memberi tugas kepada para muridnya dengan berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, ajarlah dan permandikan semua bangsa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Tuhan sudah mempercayakan kita untuk menjalankan tugas karya keselamatannya. Ia percaya bahwa kita bisa meneruskan karya keselamatannya di dunia ini. Pada waktu ia datang kembali, ia akan mendengar laporan kita apakah pekerjaan kita mendatangkan hasil. Yang kedua, raja mau mencoba para hambanya apakah tanpa kehadirannya secara fisik, para hambanya tetap setia menjalankan tugasnya atau tidak. Dalam menjalankan karya keselamatan Tuhan, pasti ada saja tantangan yang kita hadapi. Apakah kita selalu setia berpegang teguh pada kehendak Tuhan dan selalu merasa bertanggung jawab menjalankan tugas yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita atau tidak? Yang ketiga, waktu pulang, raja akan memberi hadiah kepada hamba yang setia, yang sudah menghasilkan bunga atau uangnya. Itu berarti bagi yang sukses dalam tugas akan semakin diberi banyak tanggung jawab. Hal yang sama kita amati dalam gereja kita. Bagi mereka yang sungguh setia dan merasa bertanggung jawab dalam menjalankan tugas gereja, selalu saja diberi banyak kepercayaan. Karena kesetiaannya, maka pada dunia akhirat pun mereka akan memperoleh hidup abadi. Lalu kepada hamba yang tidak setia, uang yang diberikan kepadanya akan diambil kembali. Ia menjadi sengsara dan tidak dipercayakan lagi. Dalam gereja, hal yang sama pun terjadi, bahwa anggota gereja yang malas dan acuh tak acuh, yang sama sekali tidak punya perhatian akan urusan gereja, maka mereka itu tidak mungkin dipercayakan untuk menjalankan tugas gereja. Pada hari akhirat, mereka pun akan alami kesengsaraan. Injil hari ini katakan, "Bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku." Saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, oleh sakramen pembaptisan dan sakramen-sakramen yang sudah kita terima, kita sudah secara sah diberi tugas dan tanggung jawab untuk meneruskan karya keselamatan Tuhan sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Betapapun besar atau kecilnya tugas yang kita terima, jalankanlah itu dengan setia dan penuh tanggung jawab. Di saat Tuhan datang, pasti Ia akan mengganjari kita dengan hadiah yang setimpal dengan buah karya kita. Kita berdoa semoga Tuhan selalu memberi kita kesabaran dan kekuatan iman,
agar kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita dapat kita jalankan dengan baik. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.